Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Intan Intarti Pasaruni dari kelas 10 TJKT 1 dari SMK Negeri 1 Ampel Gading pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration, dan ini merupakan bab 3 memiliki pembahasan network pada VirtualBox. Dan yang harus kita ketahui pada networking pada VirtualBox yang pertama, ada reset MAC address, yang kedua network mode NAT, yang ketiga NAT vs NAT network, yang keempat praktek NAT network, yang kelima break network, yang keenam host only network, yang ketujuh disable Windows firewall, yang ke-8 internal network prat 1, yang ke-9 internal network prat 2. Itu merupakan hal yang kita pelajari lebih banyak dibandingkan bab-bab yang sebelumnya ya. Kita lanjut melakukan reset MAC address. Mengapa kita harus melakukan reset MAC address? Sebelumnya kita mempelajari networking pada VirtualBox. Jika kalian masih ingat, sebelumnya kita sudah memiliki 3 virtual mesin atau server yang sudah kita buat. Yang 2 merupakan cloningan atau duplikasi dari server pertama yang sudah kita install secara manual. Yang Ubuntu clone, yang ini merupakan cloningan dari Ubuntu, sedangkan Ubuntu server 1 yang ini merupakan impor dari Ubuntu server biasa. Jadi keduanya ini sama saja kayak Ubuntu yang biasa yang kita install ini. Kemudian ketiganya itu identik. Jadi ketiga virtual mesin ini memiliki MAC address yang sama. Tapi jika kita mempraktekkan networking, 3 virtual mesin tidak boleh memiliki MAC address atau alamat device yang sama. Jadi, materi networking bisa saja kita menghubungkan virtual mesin pada internet, atau virtual mesin ke laptop, atau virtual mesin ke virtual mesin lain. Tapi, juga sebelumnya itu kita harus melakukan reset MAC address terlebih dahulu. Kemudian agar ketiga virtual mesin ini memiliki MAC address yang berbeda, kita bisa ke menu yang tadi, setting, kemudian network, dan ini kita pencet yang ini ya, kemudian OK, kemudian kita lakukan hal yang sama. Oke. Ketiga virtual mesin ini kita bisa kembali. Virtual mesin saya sudah memiliki MAC address yang berbeda. Jadi ketiganya bisa dilakukan untuk melakukan praktek. Jadi kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu network mode NAT. Jadi sebelum kita mengetahui atau memahami tentang simulasi NAT pada VM, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari NAT atau Network Administration. Dari NAT itu merupakan singkatan dari Network Administration, yang dimana ini digunakan untuk menerjemahkan IP public dan IP private. IP public dan IP private mempunyai pengertian, yaitu IP public adalah IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkap jaringan internet global, sedangkan IP private adalah
Alamat IP yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal seperti di rumah atau di kantor. Jadi dari mode NAT ini, IP private dari VN atau server yang kita miliki itu akan ditranslate atau diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi contohnya seperti ini ya, saya punya Ubuntu server, nanti IP private-nya Ubuntu server akan diterjemahkan ke IP public milik internet yang terhubung ke laptop saya. Nah, jadi gampangnya NAT pada VN itu digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet. Oke. Di sini kita harus kembali dulu ke VirtualBox 6.1 karena sebelumnya kan menggunakan 7.6 atau 7 berapa lah. Sekarang teman-teman untuk praktek mode NAT dan juga mode NAT network itu teman-teman harus kembali ke versi 6.1. Bagaimana caranya? Kita tinggal ketik di sini download VirtualBox 6.1. Kemudian ini dipilih saja kalian menggunakan apa. Kalau saya menggunakan Windows. Dan ini otomatis karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak usah mendownload lagi. Nah, karena kita mau mempraktekkan NAT atau kita akan menerjemahkan IP private ke IP public pada server ini, kita akan cek dulu di menu ini. Ini menu setting. Kemudian network. Kemudian ini sudah NAT ya. Oke, seharusnya jika laptop kita terakses internet, Ubuntu server juga bisa mendapatkan akses internet. Saya coba dulu apakah sudah bisa. Saya coba login. Kemudian kita coba ping google.com. Kemudian semisal server ini tidak akses internet, maka akan timeout. Sedangkan kalau dapat dia akan reply from. Oke, betul ya. Dia mendapatkan output reply from. Kemudian udah. Ini saya ingin mengecek IP address pada virtual mesin. Ini berapa IP address mana sih yang diterjemahkan ke IP publik pada virtual mesin ini? Kita bisa cek dengan perintah IP address. Kemudian kita enter. Nah, kita melihat outputnya terdapat dua interface LOP ya, dan interface NPOS, yang mana IP pada interface ENP0S3 ini diterjemahkan ke IP publik pada internet yang terhubung oleh laptop. Nah, jadi simulasinya seperti ini ya. Jadi interface NP0S3 pada virtual mesin itu terhubung ke hidden interface milik host OS atau laptop. Jadi di sini saya menyebut laptop saya adalah host OS dan VM itu Quest OS. Jadi interpost atau NP0S3
Ini dia terhubungnya ke hidden interface milik host OS. Hidden interface atau hidden yang tersembunyi atau yang nggak jelas, jadi nggak tahu host OS dia terhubung ke laptop ini melalui interface mana. Yang penting itu terhubung aja, pokoknya dia connect dan dapat akses internet melalui NAT. Nah, karena ini membuat host OS tidak bisa ping ke guest OS atau berkomunikasi. Kita bisa coba saja lewat command.com. Saya akan ping IP dari VN hostnya. Kita cari dulu. Ini command.com. Kemudian kita ping. Tadi itu 2.0.2.15. Oke, dia nggak mau ya, nggak bisa atau timeout karena, nah kita bisa lihat ke kontrol panel. Kita pergi ke kontrol panel, lalu network, kemudian network sharing center, kemudian setting, kemudian kita pilih VirtualBox host only, kemudian deadline, dan ini kita lihat yang VirtualBox only karena IP-nya sama, port 3. Nah, kalau IP-nya sama pada port yang ketiga ini, itu seharusnya host OS ini tidak sama ya. Yang ini itu 56.1. Ya, kemudian ini dulu. Seharusnya host OS bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server, namun Ubuntu servernya dia terhubungnya ke hidden internet pada host OS. Ini membuat IP pada interface host OS itu membuat tidak sama, bukan 10.02. Jadi ini tidak bisa terhubung karena tidak sama ya. Sekarang saya akan membahas yang ketiga, yaitu NAT vs NAT network. Jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi. Untuk virtual mesin itu yang terdapat NAT dan juga NAT network. Apa sih bedanya? Oke. Jadi kita menggunakan NAT. Kedua virtual mesin kita langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS. Ini kenapa akibatnya kedua virtual mesin atau sesama virtual mesin akan mendapatkan IP yang sama. Karena setiap virtual mesin terhubung ke interface yang sama pada hidden interface pada host OS, sehingga mereka akan mendapatkan IP yang sama, sehingga mereka tidak saling berkomunikasi. Oke. Lalu, bagaimana kalau kita menggunakan NAT network? Dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Ini switchnya tidak terlihat karena ini virtual, yang dimana jika saya menggunakan NAT network, maka sesama virtual mesin akan mendapat IP yang beda. Contoh, ini virtual mesin 1, yaitu mendapatkan IP 10.0.2.15. Sedangkan yang kedua mendapatkan 10.0.2.7 karena dia akan terhubung ke switch dan switchnya akan terhubung ke hidden interface, maka membuat berbeda karena dia yang kedua ini
terhubung ke switch, tidak langsung ke hidden interface. Langsung kita lihat aja di sini pada Ubuntu server yang pertama, apa settingannya. Oke. Network. Kemudian ini sudah NAT ya. Oke, mau lihat yang kedua, apa dia menggunakan NAT juga. Kemudian oke. Dan ini sudah NAT ya. Akan kita cek mendapatkan IP. Dan ini sudah mendapatkan yaitu 10.0.2.15. Kita lihat pada Ubuntu server yang clone apakah mendapat IP berapa. Dan ini juga sama, 10.0.15 tetap sama ya. Maka karena kesamaan ini membuat keduanya identik dan tidak bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Ke berkas aja langsung, terus Ctrl G, kemudian jaringan. Nah, kalau di versi 7 itu nggak ada menu NAT networknya, karena membuat NAT network itu harus membuat name. Pada versi 7 tidak terdapat pembuatan NAT network name, bisa ke network terus langsung aja ini dipencet aja. Kemudian karena saya sudah pernah membuat, langsung remove aja. Oke. Kemudian kita setting di Ubuntu server dan Ubuntu clone. Terus ini kita setting dulu pengaturan. Kemudian jaringan. Ini dari NAT diganti ke jaringan NAT. Terus ini namanya pakai nama yang tadi kita buat. Terus oke. Lakukan hal yang sama. Jaringan. Kemudian kita ganti jaringan NAT. Ini NAT network. Terus oke. Nah, kita lihat apakah IP keduanya identik atau berbeda. Saya akan coba yang Ubuntu servernya terlebih dahulu, yang clone itu terakhiran. Kemudian kita login dulu. Kita masukkan passwordnya. Kita masukkan perintah sudo dhclient -r enforce, yang dimana ini merupakan merimus pada IP address. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kita ketik IP address. IP address-nya sudah hilang, lalu kita akan merimus kembali dengan cara sudo dhclient enforce tapi tanpa -r.
Kemudian kita ketik IP address. Dan saya sudah mendapatkan IP address-nya yaitu 10.0.2.11. Lalu kita coba pada Ubuntu server clone. IP-nya berbeda ya, lalu kita coba ping IP yang Ubuntu server. Oke, berhasil ya. Jadi kedua VM sudah bisa saling berkomunikasi karena adanya switch membuat IP keduanya berbeda. Kita coba yang clone. Ini juga berhasil ya. Jadi sekarang kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu materi Bricks Network. Sebelumnya kita sudah mempraktekkan NAT dan NAT Network. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu Bridge Network. Nah, bagaimana sih cara kerjanya Bridge Network itu? Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau sebelumnya NAT network itu numpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita, sedangkan dia mendapatkan IP-nya nggak jelas, IP random, dan nggak tahu entah dari mana datangnya. Nah sekarang kalau kita menggunakan Bridge Network, itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah virtual mesinnya itu langsung terhubung ke internet yang terhubung juga oleh host OS. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Jika saya setting Bridge Network pada virtual mesin saya ini, otomatis virtual mesinnya akan terhubung ke internet yang sama dengan laptop saya. Ini saya terhubung ke lab 4, maka jika saya menggunakan mode Bridge Network atau Bridge Adapter, virtual mesinnya akan mengikut ke internet pada laptop. Oke, di sini langsung kita coba saja. Lanjut, di sini kita klik setting, kemudian network, kemudian kita pilih yang Bridge Adapter, kemudian ini pakainya yang WiFi, terus oke. Kemudian lakukan hal yang sama pada yang clone, setting, kemudian network, kemudian kita pilih yang Bridge Network, kemudian oke. Kemudian kita akan coba start dulu. Saya akan memerintah
nantinya. Ini kita tunggu dulu. Kita login dulu. Kemudian saya akan memerintah IP address, dia mendapatkan IP address berapa. Dia itu mendapatkan IP address 192.168.1. Itu, terus kemudian nama itu merupakan IP address dari IP yang saya gunakan, yaitu dari Wifi ini, Wifi Toko Berkah. Kita bisa cek, di kontrol panel, kemudian pilih yang Network and Internet, kemudian pilih yang Network and Sharing Center, kemudian yang adapter setting, kemudian ini IP-nya itu harus sama. Ini sama ya, 192.168.1 ini 8. Kemudian ini karena udah sama, kita bisa, jadi networknya sama ya. Kemudian harusnya kita sudah bisa ping Google.com. Kita coba ping Google.com. Dan sekarang kita masuk ke yang keenam, yaitu host only network, yang mana kita sudah mencoba ketiga mode network pada VM kita, yaitu NAT, NAT network, dan juga bridge network. Sekarang kita host only mode network. Kurang lebihnya seperti ini. Jadi sebelumnya kita menggunakan NAT atau NAT network interface yang terhubung ke host OS atau laptop kita, itu menggunakan hidden interface. Sedangkan kalau kita menggunakan host only network ini akan terhubung ke host only interface pada host. Jadi jelas ya, interface-nya adalah OS, yang mana kita membuat Guest OS dan host OS itu bisa saling berkomunikasi atau saling ping, di mana keduanya mendapatkan IP yang sama. Jadi kita langsung saja menuju ke tampilan host only interface pada host OS kita. Teman-teman bisa klik Vive Network. Kita bisa langsung ke file, kemudian host network. Ini by default jika teman-teman menggunakan macOS atau Linux yang awalnya pada Vive Network Convention ini tidak ada host only network. Kita bisa membuatnya di menu manager ini, karena saya sudah membuat ya. Lalu kita langsung ke yang setting, kemudian network, kemudian kita pilih yang ini host only, dan untuk namanya itu sesuaikan yang tadi kita barusan buat. Terus oke. Terus langsung kita start aja. Kemudian kita login dulu.
Kemudian selanjutnya kita mengupdate IP address kayak video sebelumnya, yaitu sudo dh client min_r and source, kemudian enter. Kemudian kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Kemudian enter. Kemudian IP address. Kemudian ini itu sudah nggak ada ya, sudah remove. Kita akan request lagi sudo dh client, kemudian and port. Ini tanpa min_r, kemudian IP address. Dan di sini kita sudah mendapatkan IP-nya, yaitu 192.168.56.101. Kemudian apakah sama dengan interface Linux pada network connection? Kita ketik dulu di sini. Kemudian kita cek apakah sama dan light, dan ini ternyata sama ya. Kemudian karena ini sama, jadi dengan IP yang sama membuat keduanya bisa saling terhubung atau berkomunikasi. Kita langsung coba cek ke VM-nya. Kita ping tadi itu 192.168. Nah, kalau semisal seperti ini kosong, itu karena dia gagal ya. Kalau berhasil, dia akan memberikan output reply pada defaultnya. Emang gagal, kita akan coba lagi command Chrome untuk ping IP address pada yang ini. Command Chrome. Kemudian kita akan coba ping 192.168. Tadi apa lagi? 168.56.101. Dan ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Pada IP-nya udah berhasil reply. Dia berhasil. Kenapa? Copying dari VM ke laptop gagal, tapi laptop ke VM itu berhasil. Nah, itu dikarenakan terdapat defender firewall pada laptop kita, membuat laptop kita jadi terlindung sehingga tidak bisa di-ping dari luar, tapi kita bisa ping dari dalam. Di materi yang selanjutnya adalah disable Windows firewall, yaitu kita sudah masuk ke materi disable Windows firewall, yang mana kita akan membuat file pada host OS laptop kita ini mati, sehingga dari virtual machine itu tidak akan bisa ping ke laptop kita. Kita bisa langsung ke Windows. Kita ketik dulu Windows Defender Firewall. Ini udah ada. Kemudian ini itu pada control panel dan sistem and security. Nah, pada default misalnya kita nggak pakai software, itu dia akan
kayak gini, hijau semua. Bagaimana cara mengaktifkannya? Teman-teman bisa ke Turn Windows yang ini. Kemudian kita di sini offin semua ini, satu offin juga. Lalu oke. Nah, sekarang kita coba apakah berhasil untuk ping. Sekarang kita coba apakah kita berhasil untuk ping. Kita coba dulu. Ping. Di sini itu 111.168.101. Enter. Dan ini sudah berhasil. Pada awalnya tidak berhasil karena terdapat virus. Oke, sudah berhasil ya. Dari VM ke host OS udah bisa saling ping. Begitu juga dari host OS ke VM. Setelah praktek ini langsung dimatikan saja ininya. Yang ini karena ini itu berbahaya, jadi langsung kita ganti langsung aja. Oke. Selanjutnya adalah internal network prat 1, yang mana sebelumnya kita sempat membahas dislab Windows firewall pada prat 1 karena nanti mempunyai prat 2. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana simulasi internet network yang kurang lebih seperti ini. Yang mana jika virtual machine atau Ghost OS menggunakan network tipe internet network, maka dia tidak ada berurusan dengan Ghost OS. Jadi internal network menghubungkan sesama VN. Jadi ini VN1 menggunakan 2 juga sama, maka keduanya bisa saling komunikasi melalui switch virtual yang nggak kelihatan, yang mana switch ini merupakan internet network sehingga bisa menghubungkan sesama VM. Jadi kita langsung praktek saja. Langkah selanjutnya yaitu kita setting dulu, kemudian network. Kemudian ini diganti yang internal network. Kemudian namanya ini opsional, cuman saya kasih namanya internet 1. Kalau di sini internet 1, yang satunya juga harus namanya sama ya. Kemudian ini kita setting network, internal network. Ini sama ya namanya. Kemudian oke. Kemudian kita start terlebih dahulu. Pada saat merunning VM baru di start, ketika kita menggunakan internal adapter pada server, portnya dia akan diam seperti ini, akan gagal. Kenapa? Kita tunggu sampai hot punya mengeluarkan. Nanti kita tunggu dulu. Nah, seperti ini, yang mana VM kita sedang merequest IP pada DHCP server, sedangkan pada internal network, pada internal 1 ini tidak ada yang menyediakan IP address untuk kedua VM ini, sehingga ketika kedua VM ini merequest IP, tidak ada yang menggunakan IP address itu. Jadi karena minta cuma nggak ada yang ngasih di. Nah, ini dia bagaimana caranya.
Caranya kita harus menggunakan starting IP address yang mana pada setiap VM kita memberikan IP address talking, namun karena di sini kita nggak ada masuk karena nggak ada IP address-nya, yang dimana kedua VM kita berarti meng-shutdown terlebih dahulu. Kita shutdown dulu. Terus oke. Kemudian ini oke. Selanjutnya kita ganti ininya, kemudian setting network. Kita ganti menggunakan yang bridge adapter. Kalau ini menggunakan bridge adapter, yang clone juga sama. Network. Seharusnya bisa masuk karena tidak ada yang menahan IP pada Ubuntu server. Saya akan setting, nanti dulu kita tunggu. Ini langsung masuk ya. Kemudian kita login dulu. Password. Kita akan meng-setting IP address pada setiap VN. Pada Ubuntu server setting, IP-nya adalah 192.168.1.1, dan pada Ubuntu server yang clone, saya akan setting IP-nya 192.168.1.2. Bagaimana caranya? Kita harus memasukkan perintah dulu di sini. Sudo, kemudian nano, kemudian ini, kemudian 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 kita tab, kemudian kita 00 tab, dan kemudian oke, enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini akan otomatis jadi keluar outputnya. Di sini terdapat DHCP4 trun, yang mana VN kita akan otomatis meringkas pada DHCP server. Namun ketika kita menggunakan internal adapter, itu tidak ada DHCP server yang tersedia, sehingga dia akan tetap meringkas IP address, dan itu membuat VM kita tidak bisa mendapatkan IP address karena tidak adanya DHCP server, sehingga kita harus menonaktifkan DHCP request name mon, aktifkan request IP address dengan perintah no. Ini di DHCP server, ini no, ini udah saya no. Kemudian ketik IP address-nya yaitu 192. Satu sembilan dua titik 1.668.1.1 per 24. Kemudian kita kurung tutup. Pada Ubuntu clone, saya akan setting
192 ini saya masukkan dulu. Lakukan hal yang sama seperti tadi, sudo nano, kemudian tab etc, kemudian enter, kemudian tab, kemudian 00 tab, kemudian oke, enter. Kita masukkan passwordnya. Dan di sini kita masukkan IP address-nya. Satu titik satu titik 2/24. Kemudian kita akan restart kedua VM kita, pasangan IP address sudah sesuai. Kemudian untuk mengecek apakah kedua VM kita saling terhubung atau berkomunikasi, kita ini dulu, off-kan terlebih dahulu. Kita ganti dulu, masuk ke menu setting, kemudian network, di mana pada sebelumnya kita menggunakan bridge adapter, kita belum mengubah internal network. Setelah kita menggunakan setting IP address VM kita, akan saya ganti ke internal network, kemudian oke. Dan kita ganti juga, lakukan hal yang sama kepada yang clone network, kemudian internal network, kemudian ini untuk name-nya sama ya, lalu kita oke. Lalu kita start bersama keduanya. Seharusnya dia bisa proses booting ya, karena dia sudah tidak merequest IP address lagi, sehingga dia tidak berhenti pada proses running. Oke, bisa ya, saya login dulu. Kemudian pada Ubuntu server, terus kita lihat IP address. IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dan Ubuntu server clone IP-nya adalah harusnya 192. Kita login dulu. Password, kemudian kita IP, kemudian IP-nya yaitu 192.168.1.2. kemudian betul ya, kita akan coba ping dari Ubuntu server ke Ubuntu clone dengan cara ping IP dari Ubuntu server clone. Kita coba ping. Oke, ini berhasil ya, 64 byte from SciDOS, dan kita coba hal yang sama di Ubuntu yang ini.
Tadi berapa? 201 ping sama. Dan ini juga berhasil ya. Untuk materinya cukup sampai sini. Sudah selesai ya untuk materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.